Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Bu Silakan Bu, Ani, silakan duduk. Iya. bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Iya, boleh sekali lah Bu. Bahkan saya senang ada yang saya temani bicara Bu. Begini Bu Ani ya, kenapa ya akhir-akhir ini saya merasa kalau di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Bu, kurang memberi perhatian dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka asyik dengan pekerjaan mereka sendiri. Selain itu Bu, ada beberapa murid itu tidak mengerjakan tugas yang diberikan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Oh, begitu. Jadi itu masalahnya ya Bu ya. Iya Tapi Bu. menurut Ibu Ria, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Maksudnya apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini? Begini Bu, saya harapkan dengan obrolan kita hari ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini. Bagaimana saya bisa menarik perhatian murid-murid saya dalam proses pembelajaran ya, sehingga mereka senang dan antusias mengikuti pembelajaran. Mereka memberikan perhatiannya ketika saya mengajar. Dan juga Bu, dalam menuntaskan tugas yang saya berikan, saya mengharapkan sebuah murid saya bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Menurut Bu Ria, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang? Artinya tidak fokus dalam pembelajaran yang Ibu berikan dan tidak antusias dalam proses pembelajaran bersama Ibu. Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, hal yang mungkin menyebabkan mereka ini, murid-murid saya ini kurang perhatian dalam pembelajaran, kurang antusias, mungkin pembelajaran yang saya berikan ini sedikit membosankan ya bagi mereka, dan mereka juga mungkin apa namanya, yang saya berikan ini terlalu monoton ketika mengajar. Dan lebih memperhatikan murid yang aktif di kelas. Kemudian mungkin yang kedua, murid-murid saya ini yang melakukan pekerjaan lain, dia membutuhkan perhatian yang lebih dari saya sehingga tidak antusias mengikuti pembelajaran ya Bu, dan kesiapan belajar mereka juga mungkin kurang. Saya pikir seperti itu Bu. Oh, begitu Bu. Bisa jadi ya Bu, karena memang itu sebenarnya sebenarnya siswa itu, murid-murid kita itu mau diperhatikan, mau di bagaimana ya, Iya Bu, mungkin ya. terkadang butuh perhatian memang Bu. Hmm. Tapi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu bisa antusias dan fokus dalam proses pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya Bu, melalui pembelajaran pelatihan yang sudah pernah saya ikuti, untuk membuat itu murid-murid antusias dan fokus dalam pembelajaran, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya Ibu, maksudnya mereka senang, tidak bosan, dan mereka lebih diperhatikan. Begitu ya Bu ya, kalau menurut saya. Waduh, saya sangat sependapat dengan Ibu, karena memang kalau kita memang melihat murid-murid kita itu ya memang harus seperti itulah Bu. Tapi menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam proses pembelajaran Bu? Begini Bu, ya mungkin menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya Bu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang pernah saya dapatkan ya, di mana semua murid itu diharapkan bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin juga bagusnya kita selipkan dengan ice breaking ya Bu, di pembelajaran kita, dan juga mungkin anak-anak lebih tertarik pada games. Ya saya berpikir games dalam bentuk memberikan materi atau pembelajaran itu bisa membuat pembelajaran kita lebih menarik ya Bu.
Eh, Tunggu Bu, kalau dari pemberian artinya pemberian nilai atau maksudnya tugas-tugas kepada murid, apakah penyebabnya sehingga apakah itu merupakan penyebabnya sehingga murid-murid Ibu itu kurang antusias atau kurang fokus? Apa mungkin penyebabnya seperti itu atau bagaimana Bu? Ya, mungkin juga salah satu mereka tidak mengerjakan tugas, Bu, karena mereka tidak memerhatikan pembelajaran yang saya berikan ya. Dan yang kedua juga mungkin tugas yang saya berikan ini mungkin terlalu banyak bagi mereka ya, sehingga mereka tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan ini juga mungkin sumber belajar yang saya berikan juga mungkin tidak beragam dan tidak mengasyikkan bagi mereka sehingga tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Bisa jadi Bu, itu salah satu faktornya ya Bu, sehingga murid-murid Ibu tidak fokus dan antusias dalam belajar. Tapi kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sekolah, Bu. Ya, itu Ji. Maksudnya buku teks yang mereka pinjam menjadi sumber belajar mereka. Tapi selain itu Bu, artinya selain buku-buku yang ada di perpustakaan, apakah tidak ada lain referensi lain, sumber belajar yang lain yang bisa Ibu gunakan? Saya pikir mungkin banyak ya Bu untuk referensi belajar murid-murid di kelas. Ya bisa jadi kita bisa menggunakan video ya, video-video dari YouTube, karena pada saat sekarang ini jika kita buka YouTube itu banyak sekali media-media pembelajaran yang dibuat sebagai referensi dalam pembelajaran. Begitu juga dengan artikel-artikel yang ada di blog, tulisan ilmiah di internet, dan mungkin juga kita bisa menggunakan aplikasi apa yang namanya yang sekarang tren ya Bu? Aplikasi apa ya itu yang anak-anak suka buka TikTok ya? Bu, Oh iya, bisa jadi TikTok. ya, kayak begitu TikTok. TikTok. Kan di situ juga biasa ada referensi-referensi pembelajaran yang dimasukkan ya di kayak TikTok dan Reels IG. Saya pikir begitu ya Bu. Wah, betul sekali Bu. Nah, eh, saya mungkin menurut saya ini ya Bu, mungkin Ibu memang harus melakukan mencoba dengan jalan itu. Terus saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber dan membuat murid-murid antusias dengan memberikan memperkenalkan masalah IT begitu, karena terkadang memang juga Bu, anak-anak kan beda-beda minat dan bakatnya kan Bu. Iya, Bu, ya. Mungkin melalui dengan itu Ibu bisa membuat anak-anak murid Ibu fokus dan antusias dalam belajar. Iya Bu, ya, mungkin seperti itu karena anak-anak sekarang, murid-murid kita ya, zaman-zaman sekarang itu ya lebih suka dengan dunia maya, dengan internet ya seperti itu. Jadi Ya, mungkin untuk betul Bu. sumber belajar itu kedepannya ya saya akan mencoba untuk mencari referensi yang ada di internet. Nah, Ibu kan sudah tahu artinya sudah adalah sedikit bayangan soal penyelesaian ini. Tapi kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini selain dari yang tadi itu, kira-kira apa lagi Bu yang bisa artinya untuk memberikan antusias kepada murid-murid Ibu? Mungkin ada cara lain atau langkah-langkah lain? Ya, mungkin ya, insya Allah ya, saya merencanakan untuk merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Mungkin di sini nanti akan saya tampilkan ya Bu, dalam proses pembelajaran itu saya akan tampilkan lewat fokus, memutarkan video dari YouTube untuk sumber belajar mereka. Begitu juga dengan di TikTok ya Bu. Dan sebelum itu mungkin karena kurang antusiasnya murid-murid, saya harus pertama yang harus saya lakukan itu memetakan kesiapan belajar murid saya ya, karena mungkin murid-murid ini yang
kurang aktif atau kurang antusias karena tingkat kesiapan mereka dalam belajar itu kurang. Saya pikir begitu Bu untuk proses pembelajaran berikutnya, insya Allah agar murid-murid saya ini antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bagus sekali itu Bu rencananya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berhasil Bu. Ya intinya Bu di sini kita tetap menghadapi anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita, seperti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara kan Bu. Kita harus menuntun anak-anak kita. Artinya kita sebagai tenaga pendidik atau seorang guru itu mestinya memang harus mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi murid-murid kita. Bisa jadi juga Bu, mungkin melalui pendekatan bisa kita lakukan hal seperti itu Bu, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi pada murid kita sehingga melakukan hal seperti itu. Iya Bu, betul Bu ya. Iya. Terima kasih. Di sini Bu, komitmennya bagaimana terhadap rencana Ibu nantinya ini? Bagaimana komitmen Ibu untuk rencananya nanti? Oke, saya berkomitmen ya untuk rencana ini akan selalu membuat rencana dan strategi pembelajaran yang mengasyikkan. Ya, maksudnya dengan variasi-variasi strategi metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan banyak sumber belajar. Maksudnya di sini seperti tadi ya Bu, bukan saja terpaku pada buku teks, namun juga menggunakan media pembelajaran lain, sumber belajar lain seperti tadi itu di video YouTube ya, di mana nanti murid-murid saya itu dapat mengeksplorasi materi dengan baik sesuai dengan minat dan bakat mereka dan tidak ada lagi unsur paksaan. Nah, di sini nanti akan saya serahkan ke murid-murid saya untuk memilih sumber belajar yang mereka minati, sukai. Ya, saya kira seperti itu, Bu. Mungkin Bu sedikit juga masukan ya Bu, mungkin juga model pembelajarannya juga mungkin kita bisa cari-cari model pembelajaran yang bisa memancing murid Ibu untuk lebih fokus, bersemangat begitu. Artinya tidak merasa bosan lah dengan apa yang telah beliau pelajari di kelas. Ya, betul Ibu. Nah, insya Allah nanti saya akan lebih banyak belajar baik melalui referensi yang ada, begitu juga dengan Ibu yang bisa berbagi ya Ibu ya. Jika ada metode-metode yang bisa share, bagaimana kita bisa berbagi untuk meningkatkan bagaimana anak-anak ini, terutama ini anak-anak SMP ini, masa-masa mereka ini, masa-masa dari masa peralihan Bu di masa anak-anak remaja mereka ini ya, begitu banyak-banyak mainnya, maksudnya main ke bagaimana itu, sehingga kadang-kadang dalam proses pembelajaran mereka kurang memperhatikan dan butuh perhatian. Begitu ya, begitulah Bu. Mungkin bagaimanalah kita seorang pendidik menghadapi murid-murid kita. Artinya memang harus kita penuh dengan kesabaran Bu. Karena tidak artinya dari sekian banyaknya peserta didik kita, dari 30 peserta didik atau 25 orang peserta didik kan karakternya beda-beda ya Bu ya. Jadi sepintar-pintarnya lah kita sebagai guru menghadapi mereka semua dengan sabar. Saya sangat mendukung Bu, saya sangat mendukung sekali apa komitmen Ibu, apa nantinya ke depannya yang harus Ibu lakukan. Dan semoga Bu, saya doakan mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapannya ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Ani atas masukan dan sarannya. Alhamdulillah Bu, saya senang juga Ibu datang ke sini berbagi, setidaknya saya juga bisa dapat artinya masukan juga dari Ibu kan. Bukan saja Ibu yang punya masalah seperti itu, saya juga Bu sebenarnya punya masalah seperti itu. Nah, inilah bagusnya Bu saling berbagi, artinya kita bisa saling sharing, menyelesaikan masalah kita. Ya Bu, alhamdulillah saya sudah lebih sedikit lega dan senang sudah berbincang-bincang sama Ibu Ani ya, dan akhirnya saya mendapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Terima kasih banyak Ibu Ani sekali lagi atas waktunya dan sharingnya hari ini. Ya mudah-mudahan ya kita semua menjadi guru yang sering dirindukan oleh murid-murid di kelas. Senantiasa kita dinantikan di kelas untuk mengajar.
Ya Bu Ani ya. Nah, iya Bu, iya saya juga senang sekali Bu kalau datang di sini Bu, karena saya juga bisa saling artinya memberikan solusi, Ibu juga bisa memberikan juga solusi, artinya kita sama-sama ya Bu menyelesaikan suatu masalah. Oke Bu, terima kasih banyak. Iya Saya Bu, permisi dulu. iya silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh Bu Ani, ya Bu Ani, bagaimana Iya Bu. kabarnya Ibu Ani? Iya, alhamdulillah Bu, baik Bu. Maaf Bu, saya datang di sini mengganggu Bu. Mungkin Ibu lagi sibuk. Oh tidak apa-apa, saya tidak sibuk-sibuk amat sih Ibu, cuma mengerjakan administrasi sekolah sedikit ini. Oh ya Ibu, silahkan silahkan. Apa yang Ibu Ani mau sampaikan? Iya, sebelumnya Bu, saya mohon maaf Bu karena sudah mengganggu waktu Ibu. Begini Bu, begini Bu, bukannya saya ini melapor, namun saya hanya ingin meluruskan saja Bu atas apa yang terjadi, apa yang saya lihat Bu. Sebenarnya Bu, ini saya melihat wali kelas 1 itu Bu kalau mengajar dia memegang penggaris Bu. Saya merasa bagaimana ya Bu, tidak enak dengan apa yang terjadi. Karena sebenarnya kan Bu, kalau kelas 1 itu kan perlu hanya butuh diberikan kasih sayang Bu, artinya diberikan perhatian. Tapi kalau dengan cara itu kan kayaknya Bu, bagaimana ya? Kayak miris rasanya Bu melihat anak-anak yang masih polos begitu, masih kecil begitu, kayak memiliki tekanan Bu karena adanya hal seperti itu Bu. Oh iya Bu, jadi begitu ya kita melihat wali kelas 1 ini masih menggunakan metode mengajar yang lama ya Bu. Apa yang Ibu Ani rasakan dan lakukan ketika Ibu Ani melihat apa yang dilakukan oleh wali kelas 1 itu Bu? Aduh Bu, saya sedih sekali melihatnya Bu, karena eh, sesuai dengan apa yang saya pelajari ya Bu ya, yang saya ketahui mengenai kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya Bu, kita itu cuma menuntun anak Bu, menuntun artinya pembentukan karakter anak, tapi kalau begitu kan Bu, artinya kita merasa sedih, murid juga tertekan jika seolah-olah guru wali kelasnya itu melakukan hal seperti itu. Jelas anak-anak yang polos seperti itu kan masih ada perasaan takut kan Bu melihat hal seperti itu kan merupakan salah satu kekerasan lah Bu menurut dia. Iya, iya betul. Oh, jadi begitu ya masalahnya. Wali kelas 1 ini melakukan sesuatu pembelajaran, maksudnya proses pembelajaran di kelasnya ini yang membuat anak-anak merasa tertekan ya dan takut untuk belajar. Begitu ya Bu Ani? Iya, iya Bu, dan bahkan Bu, tabe sempat Bu saya kasihkan saran ya Bu sama Ibu Wali kelas 1 itu bahwa mungkin dengan cara seperti itu tidak boleh sebenarnya karena kita kan sudah kurikulum merdeka Bu. Kita mestinya memberikan kebebasan kepada anak didik kita, memberikan kebebasan untuk mengolah karakternya, artinya kebebasan memilih Bu, minat sesuai dengan minat dan bakatnya, jangan dikasih tekanan seperti itu Bu. Terus terang terus tapi apa yang dia jawab dari saya Bu, bahwa dengan cara begitu sehingga katanya karakter anak itu bisa terbentuk, padahal itu salah Bu. Iya, Sesuai dengan apa iya. yang saya pelajari itu Ya, salah besar betul, Bu. betul. Ya, baiklah Ibu Ani ya. Saya sudah paham atas masalah yang Ibu Ani sampaikan ini. Ibu Ani merasa bahwa tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelas 1 ini tidak sesuai ya. Tidak sesuai dan Bu Ani berupaya untuk memberikan pemahaman ya Bu. Namun wali kelas 1 ini belum bisa merubah mindsetnya ya Ibu, masih menggunakan
metode lama seperti itu. Iya, Bu. Nah, Jadi sekarang menurut Ibu Ani, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? ini kan Bu sedikit sarannya Bu, mudah-mudahan bisa diterima atau tidak itu kan tergantung dari kebijakan Ibu ya. Menurut saya Bu, mungkin bagusnya Bu kita melakukan suatu pertemuan semacam sosialisasi lah Bu, Ya, untuk memberikan pemahaman mengenai kurikulum merdeka. Karena apa yang kita ketahui melalui dengan kita ketahui kurikulum merdeka itu kan Bu, memang betul-betul memerdekakan anak, tidak dengan cara seperti itu Bu. Dan mungkin langkah keduanya juga dengan adanya sosialisasi ini ada kesamaan pemahaman lah Bu dia dengan rekan-rekan yang lainnya. Jangan nantinya juga dari apa yang guru wali kelas 1 itu lakukan akan mempengaruhi juga guru yang lainnya Bu. ya betul sekali Bu. Bagus sekali rencana Ibu ya untuk mengadakan sosialisasi. Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi nanti akan berhasil ya Bu. Saya Iya, sebagai kepala sekolah ya mendukung rencana Ibu untuk melakukan kegiatan sosialisasi nanti untuk merubah mindset rekan-rekan guru di sekolah kita ya yang belum memerdekakan. Bagaimana cara kita memerdekakan anak ya, belajar bagaimana berpusat pada anak dan menuntun anak sesuai kodratnya ya. Insya Allah kita iya akan Bu. melaksanakannya. Iya, terima kasih Bu. Cuma saya berharap Bu, setidaknya pelaksanaannya Bu dilakukan secepatnya, jangan sampai nanti berlarut-larut atau bagaimana Bu. Karena terus terang Bu, ada orang tua siswa juga yang sempat bertanya kepada saya Bu, bahwa kok begitu ya caranya. Jadi saya bilang, insya Allah nanti kami akan menyampaikan ke Ibu Kepala Sekolah bahwa bagusnya mungkin ada pemahaman mengenai hal tersebut Bu, sehingga tidak lagi melakukan cara lama atau metode lama Bu pembelajarannya di kelas. Ya, ya Bu. Insya Allah kita akan melaksanakan secepatnya. Namun setelah rencana yang akan kita susun ini, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan kita laksanakan ini? Ya Bu, saya sebagai guru ya Bu, berkomitmen untuk memajukan pendidikan Bu, dan berusaha untuk berbagi kepada rekan-rekan Bu, agar tidak ada lagi kesalahpahaman dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas Bu. Sehingga terbentuklah suatu pembelajaran yang bisa disenangi dan nyaman oleh peserta didik Bu. Ya, betul. Tidak lagi ada tekanan Ya, Bu ya. sama dia, karena otomatis pembelajaran akan berjalan dengan baik Bu jika ada rasa nyaman dan asyik dalam pembelajaran itu Bu. Ya, betul Ibu. Kita akan melakukan kegiatan sosialisasi ini secepatnya. Saya sangat mendukung dan sangat berterima kasih juga sama Ibu Ani karena sudah memberitahukan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita ya, terutama yang dihadapi oleh murid-murid kita. Mudah-mudahan ini semua akan berjalan lancar dan rekan-rekan guru kita itu insya Allah akan mindsetnya itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Karena terus terang Bu, saya miris sekali betul melihat, karena dia kan masih kelas, artinya anak kelas 1 pun Bu. Walaupun kelas 1 itu 1 sampai kelas 6 kan juga memang Bu butuh, artinya diperhatikan. Betul anak-anak betul sekarang ya. kan butuh Masih cuma membutuhkan ya perhatian masih Bu, masih tahap-tahap labil ya, Bu. masih tahap-tahap Iya. pertumbuhan ya. Oke. Setelah Iya. kita bincang-bincang ini bagaimana sudah perasaannya Ibu Ani? Alhamdulillah Bu, merasa lega karena beberapa hari ini Bu terus terang masih mengganjal. Saya mau masuk ke Ibu memberitahukan, tapi saya lihat Ibu sibuk sekali, makanya untung tadi saya lihat pas tadi keluar main Bu, saya lihat Ibu kayaknya tidak terlalu sibuk, makanya saya memberanikan diri Bu untuk masuk memberitahukan Ibu. Dan saya juga merasa artinya beban apa yang saya dapat, saya lihat Bu bisa teratasi dan bisa mendapatkan solusi positif Bu dari Ibu.
Ya, Ibu Ani jangan sungkan-sungkan kalau ada masalah, langsung saja saya siap menerima masukan, saran atau masalah-masalah yang dihadapi oleh Ibu Ani maupun dengan rekan-rekan mengajar kita yang lainnya. Ya, Ibu. Iya Bu, karena bukan bagaimana ya Bu, karena selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bu, alhamdulillah terus terang selama ini pemikiran saya Bu dengan proses pembelajaran dengan peserta didik itu lebih jauh dari apa yang telah saya pelajari Bu, ternyata jauh dari itu. Alhamdulillah Bu, dengan adanya pendidikan juga guru penggerak ini Bu, saya bisa mulai dari diri saya dulu Bu, melakukan Ya, perubahan dan betul. berbagi itu dengan teman Ya. Bu. Ya, Karena terutama saya itu ya, berbagi dengan teman iya itu Bu, juga wajib kepada iya Bu, teman-temannya supaya iya mereka juga Bu, bisa mengetahui apa yang sudah kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ya Bu Ane. iya Terima Bu, kasih iya Bu, banyak Bu Ane atas iya Bu, bantuan tak ya iya Bu. untuk mensukseskan Ah, pembelajaran kualitas pendidikan di sekolah kita terutamanya. iya Bu, iya. Kalau begitu Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuannya, atas solusinya Bu. Terima kasih. Kalau begitu Bu, saya permisi kembali ke kelas ya Bu ya. Ya, silahkan Bu Ani, Iya, iya, silahkan. permisi Bu. Iya, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.